Aksi KKB Papua semakin menggila. Belum lama ini kelompok kriminal bersenjata KKB menghebohkan jagat maya usai membakar puskesmas di distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Hal itu menimbulkan ketegangan masyarakat setempat serta pemerintah Indonesia. Pak Presiden pun memerintahkan langsung pasukan khusus untuk menindak tegas kelompok itu. Lantas, siapa sebenarnya pasukan khusus yang dapat perintah Presiden Jokowi? Cari tahu jawabannya dalam tayangan berikut. Lagi KKB membuat keonaran, tidak menyerah rupanya dan terus melakukan perlawanan. Kalau sudah begitu, pasukan elitlah yang jadi lawan mereka. Sudah terlalu banyak keresahan yang dilakukan kelompok ini. Korbannya mulai dari masyarakat biasa, TNI Polri, guru, pelajar hingga menyasar ke tenaga kesehatan. Pada 13 September lalu, KKB menyerang puskesmas Kiwirok dan para tenaga kerja kesehatan perempuan diperlakukan sangat tidak manusiawi, hingga mengakibatkan nyawa melayang. Tentu saja tak ada toleransi yang diberikan kalau sudah memakan korban jiwa dalam aksi kejahatan KKB. Kepada media, Ketua MPR Bambang Susatyo menegaskan, sudah waktunya negara menindak tegas kelompok ini di Papua dengan menurunkan seluruh matra kekuatan yang dimiliki. Datasemen Jalamangkara alias Denjaka TNI Angkatan Laut ramai diperbincangkan setelah ditunjuk untuk mengambil alih aksi KKB di Bumi Cendrawasih. Lantas, siapa sebenarnya pasukan elit Denjaka? Bagaimana sepak terjang pasukan ini di dunia militer? Jika TNI Angkatan Darat memiliki pasukan khusus Kopassus, TNI Angkatan Udara punya Paskas, maka TNI Angkatan Laut memiliki Denjaka. Denjaka dibentuk pada 4 November 1984 untuk penanggulangan aksi teror. Meskipun memiliki tugas utama menjaga keamanan di laut, namun unit ini sejatinya bisa ditugaskan di mana saja, baik di darat maupun di udara. Kemampuannya beroperasi anti-teror, anti-sabotase, dan operasi rahasia di laut bahkan bisa tidak terdeteksi oleh musuh. Kemampuan pasukan Denjaka yang melebihi manusia umumnya didapatkan melalui latihan super berat. Mereka telah ditempa dengan latihan mengerikan hingga mengancam nyawa sekalipun. Setiap tahun sekitar 50 orang yang sanggup lulus dari kerasnya ujian yang diberikan untuk jadi bagian dari prajurit. Jumlah ini tentu sangat sedikit dan hanya yang memiliki fisik dan mental kuatlah yang mampu melewatinya. Lantas, seperti apakah bentuk latihan prajurit Denjaka? Nah, untuk menjadi pasukan khusus, fisik prima wajib dimiliki setiap personil. Calon anggota pasukan Denjaka dituntut memiliki IQ tinggi, punya inisiatif tinggi, mengambil sikap di setiap situasi genting. Anggota Denjaka dididik di Bumi Marinir Cilandak, Jakarta Selatan, menyelesaikan pendidikan PTAL atau penanggulangan teror aspek laut. Mereka wajib menjalani masa pendidikan sekitar 9 bulan, menaklukkan tantangan berat di darat, laut, dan udara. Karena tugas Denjaka rahasia, diperlukan pendidikan yang sangat ketat. Mereka harus sanggup menyusup dengan terjun payung, bergerak lincah,